Hadis Sahih Al-Bukhari 170, Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, seorang hamba akan selalu dihitung sholat, selama ia di masjid menunggu sholat, dan tidak berhadas. Lalu ada seorang laki-laki bukan orang Arab berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, suara, yaitu kentut. Keterangan, maksudnya orang itu diberi pahala seperti orang yang sholat selama ia menunggu sholat. Hadis Sahih Al-Bukhari 171, Nabi bersabda, janganlah kamu pergi, hingga engkau mendengar suara, atau mencium bau. Keterangan, hal ini untuk yang merasa ragu dengan batalnya wudu karena buang angin, maka boleh dianggap tidak batal wudunya, jika tidak terdengar suara, atau tercium bau. Hadis Sahih Al-Bukhari 172, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, Ali berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi, karena malu untuk bertanya kepada Rasulullah, maka aku suruh Mikdad bin Al-Aswad untuk bertanya, lalu ia pun bertanya, beliau kemudian menjawab, cukup baginya berwudu. Hadis Sahih Al-Bukhari 173, dari Zaid bin Khalid pernah bertanya Utsman bin Affan, apa pendapatmu jika seorang laki-laki berhubungan badan dengan istrinya, namun tidak keluar air mani? Utsman menjawab, hendaknya ia berwudu seperti wudunya untuk sholat, lalu membasuh kemaluannya. Utsman melanjutkan, aku mendengarnya dari Rasulullah, aku menanyakan hal itu kepada Ali, Zubair, Talha, dan Ubay bin Ka'ab, mereka semua menyuruh untuk melakukannya. Hadis Sahih Al-Bukhari 174, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah mengirim seorang utusan kepada seorang laki-laki Ansar, maka laki-laki Ansar itu pun datang, sementara kepalanya basah. Lalu Nabi bertanya, sepertinya kami telah membuat kamu tergesa-gesa. Laki-laki Ansar itu menjawab, benar. Rasulullah lalu bersabda, jika kamu dibuat tergesa-gesa atau tertahan, tidak mengeluarkan mani, maka cukup bagimu berwudu. Hadis Sahih Al-Bukhari 175, dari Usamah bin Zaid, bahwa ketika Rasulullah bertolak meninggalkan Arafah, beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya. Usamah bin Zaid berkata, aku lalu menuangkan air untuknya, hingga beliau pun berwudu. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan sholat di sini? Beliau menjawab, tempat sholat ada di depanmu. Hadis Sahih Al-Bukhari 176, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia pernah bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu, membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang sepatunya.